warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Bank di Indonesia apa saja, yaitu sejarah Bank di Indonesia. Bank yang pertama kali didirikan di Indonesia yaitu Nederlandse Handmaatschap atau NHM. Pada masa pendudukan Belanda, pendirian tersebut menantikan kekosongan fungsi dagang yang mengalami redukasi setelah berdirinya NHM. Bermunculan bank-bank lain pada zaman kemerdekaan. Bank-bank tersebut dinasionalisasikan menjadi bank umum milik negara seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Dagang Indonesia, dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia mendirikan bank baru yaitu Bank Negara Indonesia. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, industri perbankan mengalami kemajuan yang pesat. Perkembangan ini ditandai dengan adanya deregulasi era Menteri Keuangan JB Surmalin yang dikenal dengan gebrakan Surmalin. Jenis bank yaitu 3 kelompok utama: institusi keuangan, bank komersial, lembaga tabungan, dan koperasi kredit yang juga disebut lembaga penyimpanan karena sebagai besar dananya berasal dari simpanan nasabah. Bank-bank komersial adalah kelompok terbesar lembaga penyimpanan bila diukur dengan besarnya aset. Mereka melakukan fungsi serupa dengan lembaga-lembaga tabungan di koperasi kredit, yaitu menerima deposito atau kewajiban dan membuat pinjaman. Namun mereka berbeda dengan komposisi aktiva dan kewajiban yang jauh lebih bervariasi. Perbandingan konsentrasi aset ukur bank menunjukkan bahwa konsolidasi perbankan tampaknya telah mengurangi pasang aset bank paling kecil, aset di bawah 1 miliar. Bank-bank ini dengan aset di bawah 1 miliar cenderung mengkhususkan diri pada relate atau perbankan konsumen, seperti memberikan hipotek kerumunan, hipotek kemurahan, kredit konsumen, dan deposito lokal. Sedangkan aset bank yang relatif lebih besar daripada 1 miliar terdiri dari 2 kelas adalah bank regional atau super regional. Mereka terlibat dalam grosir yang lebih kompleks tentang kegiatan komersial perbankan, meliputi kredit bank rasional ataupun super rasional, meliputi kredit konsumen dan perumahan, serta pinjaman komersial dan bank atau dana pemerintah untuk membiayai pinjaman dan kegiatan investasi mereka. Namun beberapa bank yang sangat besar memiliki sebutan yang berbeda, yaitu bank sentral. Saat ini 5 organisasi perbankan membentuk kelompok bank sentral, yaitu Bank New York, Deutsche Bank melalui akuisisi bankir-bankir saling mempercayai. Namun jumlah telah menurun akibat Megamax penting untuk pemerintah untuk diperhatikan bahwa aset atau pinjaman tidak selalu menjadi indikator suatu bank adalah bank sentral, tetapi gabungan di lokasi dengan ketergantungan pada sumber non-deposito atau pinjaman dana. Jenis-jenis bank menurut Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang ditegaskan kembali di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu 1. Bank umum, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara komersial dan
atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2. Bank kredit rakyat, bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka atau tabungan sejenisnya. Berdasarkan situs terganggu. Berdasarkan situs pemilikan, jenis bank dituju dari sisi kepemilikan terdiri dari 5, yaitu 1. Pemerintah. Bank jenis ini didirikan oleh pemerintah suatu dengan akad pendiriannya yang diwakili oleh Menteri BUMN. Di Indonesia sendiri memiliki pemerintah terdiri dari 2 jenis, yaitu bank memiliki pemerintah pusat dan bank memiliki pemerintah daerah. Bank memiliki pemerintah pusat yaitu Bank Mandiri, Bank BTN, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Ekspor Indonesia. Sedangkan bank milik pemerintah daerah yaitu Bank Jawa Tengah, Bank Banten, Bank Jawa Barat, Bank Jawa Timur, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, bank swasta, bank yang didirikan oleh pihak swasta baik individu maupun koperasi. Contoh bank swasta di Indonesia yaitu BCA, Bank Permata, Bank Danamo, Bank Mega, dan lain-lainnya. Yang ketiga, bank milik koperasi yaitu bank yang didirikan oleh lembaga berbadan hukum koperasi dan seluruh modalnya dimiliki oleh koperasi. Contohnya bank milik koperasi di Indonesia dan Bank Bukopin. Yang keempat, bank asing. Bank asing ini didirikan oleh pihak asing baik swasta maupun pemerintah, sehingga keuntungan kerugian ditanggung oleh pihak asing. Contoh bank asing di Indonesia adalah Citibank, HSBC, ABN Amor Bank, Standard Chartered Bank, dan Chase Management Bank. Yang kelima, bank campuran atau bank yang sahamnya dimiliki oleh swasta asing dan nasional. Contoh bank campuran yaitu CMB Niaga. Berikutnya, berdasarkan regulasi personal. Maksud saya berdasarkan regulasi personal. Jenis bank berdasarkan operasional ditunjukkan dari aktivitas dan regulasi yang mengatur, yakni bank konvensional dan bank syariah. Masing-masing ada 2 penjelasan, yaitu 1. Bank komersial, bank yang menjelaskan kegiatan secara umum dengan tanpa memperhatikan kebijakan dan sentral dan aturan perundang-undangan. Yang kedua, bank syariah, jenis bank yang aktivitasnya didasarkan pada prinsip dan syariah agama Islam. Dalam hal ini, bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil sebagai keuntungan dan pendirian riba, menghindari riba maksudnya. Berikutnya, berdasarkan cakupan operasional. Berdasarkan jenis operasional, bank dibedakan menjadi bank devisa dan bank non-devisa. 1. Bank devisa yaitu bank yang dalam operasinya diperbolehkan melayani transaksi dalam virtual asing. Contohnya Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank Bukopin, Bank Danamo, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, bank non-devisa, bank yang dalam operasinya pengoperasionalnya tidak diperbolehkan melayani transaksi dalam virtual asing, yaitu contohnya Bank BNI Syariah, Bank Analog Mas, Bank BPTN, dan Bank Bukopin Syariah, dan lain-lain sebagainya. Serta ada kantor bank, kantor pusat, kantor wilayah, kantor cabang penuh, kantor pembantu, kantor kas. Pengoperasional bank dibagi menjadi 2 fungsi utama, yaitu kantor depan dan kantor belakang. Kantor depan yaitu kantor di depan meliputi teller dan staf sebagai penghimpun dana dan staf bagi pelayanan. Pekerja kantor depan disebut bank di sebuah bank berhubungan langsung dengan nasabah, contohnya pelayanan konsumen, pemasaran. Kantor depan dan teller.
Kantor depan bertanggung jawab atas kualitas suatu bank dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Kualitas tersebut akan ditentukan kemajuan dari sebuah bank. Yang kedua itu kantor belakang. Kantor belakang atau bagian administrasi bank memiliki area kerja yang kegiatannya membukukan setoran, penarikan, serta pengkreditan penghasil bunga ke rekening nasabah. Bagi kantor belakang dapat berbeda di gedung lain dengan kegiatan pembayaran, penerimaan asuransi kredit, menyatu akad atau cek benda lain yang akan dikirim ke bank penerbit, laporan rekening nasabah, rekonsiliasi aktivitas bank, dan lain sebagainya. Baik, segitu saja yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini tentang sejarah bank. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.